Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi SMK Bina Prestasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Asmaul Husna. Satu kewajiban yang diutamakan oleh seorang muslim adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari Asmaul Husna ini, insya Allah kita akan tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita memahami tentang sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan ciptaan-ciptaan Allah. Siswa-siswi SMK Bina Prestasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 4 jalan. Yang pertama adalah memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah, juga yang mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, yaitu Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, artinya Allah wajib ada. Allah juga memiliki sifat qidam, artinya Allah Subhanahu wa taala telah terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-baqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala kekal sampai seluruh makhluk binasa, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa ada, dan sifat-sifat wajib yang lainnya. Kemudian jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala juga dengan memahami perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala menghukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Semuanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang adil dan penuh rahmat. Yang ketiga adalah jalan untuk mengenal Allah, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang menunjukkan sifatnya yang maha perkasa atau disebut al-jalal, juga yang maha sempurna atau yang disebut al-kamal, dan terakhir adalah dia maha indah atau yang disebut dengan al-jamal. Yang keempat, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memikirkan segala ciptaan Allah, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, yang terkecil maupun yang terbesar, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dimulai tentunya dari mengenal diri kita sendiri sebagai makhluknya yang paling sempurna, yang berakal dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an mengajak manusia untuk berpikir. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, dan terhadap dirimu dan terhadap jiwamu, apakah kamu tidak memikirkannya? Itulah khitab Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia. Selanjutnya ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas secara lebih rinci di sini. Yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha pemurah dan memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Kemudian Al-Karim dimaknai bahwa Allah maha pemberi, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi dan tidak pernah berhenti pemberiannya. Bagaimana cara meneladani asma Allah Al-Karim ini? Dengan cara kita menjadi pribadi yang suka memberi dan tidak pelit.
Begitu juga kita dapat berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Karim ini dengan membaca Allahumma akrimna, ya Allah Subhanahu wa taala muliakanlah aku binuril ilmi, dengan cahaya ilmu, dan lain sebagainya. Nama Allah yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berarti pembenaran, ketenangan hati, dan rasa aman. Secara istilah, Al-Mu'min artinya dia Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman di dalam hati manusia, niscaya kita akan terus-terusan gelisah, takut, dan cemas. Oleh karenanya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Al-Mu'min, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Untuk meneladani nama Allah Al-Mu'min ini, sebaiknya kita sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, selalu menimbulkan keamanan di setiap kita berada, kapanpun dan dimanapun. Juga memberi rasa aman kepada siapapun. Itulah teladanan yang dapat kita ambil dari nama Allah Al-Mu'min. Yang ketiga, nama Allah Al-Wakil. Al-Wakil secara bahasa mengandung arti bahwa Allah maha mewakili atau maha memelihara. Secara istilah, Al-Wakil dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Orang yang mempercayakan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memiliki suatu kepastian dan suatu jaminan bahwa sesungguhnya sesuatu itu akan baik-baik saja dan akan baik hasilnya. Untuk meneladani nama Allah Al-Wakil ini, sebaiknya kita menjadi orang yang menjaga, memelihara segala sesuatu. Terlebih adalah milik kita, harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita jaga, kita pelihara, jangan disia-siakan. Kalau bisa itu jadikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat diri kita maupun untuk orang lain. Kemudian juga kita memelihara diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari segala macam keburukan. Dan kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Wakil, agar Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, memelihara masyarakat di lingkungan kita dari bahaya, dari bencana maupun dari wabah corona. Yang keempat adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin. Al-Matin secara bahasa artinya maha kokoh, maha kuat. Ya, secara istilah Al-Matin dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha sempurna kekuatannya dan kekokohannya. Kekokohan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, tidak ada satupun makhluk yang dapat mencegahnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuatu, tidak ada yang dapat mencegahnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk pada seorang hamba, tidak ada yang akan menyesatkannya. Begitulah penjelasan tentang nama Allah Al-Matin. Nah, dari nama Allah Al-Matin ini kita dapat meneladani bahwa jadilah orang yang kokoh, teguh pendirian, memegang prinsip-prinsip, tidak mudah tergoyahkan atau tergoda oleh rayuan-rayuan. Jadilah orang yang istiqomah, yang selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca nama Allah Al-Matin ini, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kekokohan iman dan Islam kita, kekokohan prinsip kita, sehingga kita dapat hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jami. Secara bahasa Al-Jami artinya mengumpulkan atau menghimpun. Secara istilah artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau yang terserak. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun dan di kapanpun Ia menghendakinya. Di antaranya adalah Allah mengumpulkan dua orang yang lawan, berbeda jenis, yang berbeda asal usulnya, kemudian menjadi dua pasangan yang hidup bersamaan di dalam satu rumah tangga. Begitu juga mengumpulkan orang-orang yang tidak
satu keluarga, bahkan tidak satu kampung, di dalam satu tempat, mungkin di sekolah, di suatu tempat pekerjaan, bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan seluruh makhluknya di padang mahsyar, di negeri akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat di negeri akhirat dan mendapatkan perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang kita panjatkan ya, untuk meneladani asma Allah ini, Al-Jami ini, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, agar dikumpulkan, dihimpun bersama orang-orang yang bertakwa. Juga mudah-mudahan kita dapat dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang soleh dan para syuhada di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena jadilah manusia yang selalu mengumpulkan, selalu menghimpun banyak orang yang tercerai, yang berpecah belah, kita himpun kembali, kita jadikan satu, menjadi satu persatuan yang indah, yang kuat. Yang keenam adalah nama Allah Al-Adal. Secara bahasa Al-Adal berasal dari kata adala yang artinya lurus, sama. Maksudnya di sini secara istilah adalah Al-Adal, Allah Maha Adil dengan keadilannya yang bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Keputusannya sudah bulat, mutlak ya. Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, memberikan pahala, memberikan balasan di surga nanti, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus meneladani sifat Allah Al-Adal agar senantiasa bersikap adil kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Juga marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Al-Adal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang adil, menjadikan kita sebagai rakyat yang adil, dan dalam kehidupan kita selalu memegang prinsip keadilan ini. Yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir secara bahasa artinya Allah Maha Akhir, artinya tidak ada satupun setelah Allah. Allah Maha Kekal. Semua makhluk hancur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap abadi, kekal selama-lamanya. Kekekalan makhluk seperti surga, neraka, makhluk-makhluk yang ada di akhirat nanti, itu kekekalannya terbatas, kekekalannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekekalannya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikatakan surga abadi, neraka abadi, itu keabadian yang terbatas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha abadi. Terakhir, marilah kita sering-sering membaca Asmaul Husna yang 99 sebagaimana yang pernah saya ajarkan nadanya atau iramanya. Boleh kalian sering ulang-ulang ya. Bacaan tersebut bisa mencarinya di YouTube atau mengkopinya dari teman kalian. Kemudian terus kita pahami asma Allah yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani dan berdoa dengan nama-nama Allah yang baik ini. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.